Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua Mahen di channel RM24. Oke, so how was going today guys? Gua harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, di komen di bawah, komen apa saja. Jangan lupa juga di share ke teman-teman semua, dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, bagi kalian yang ingin belajar bahasa Arab, dimulai dari tasrif, domir, langsung saja cek kolom deskripsi video ini. Dan bagi kalian yang kekurangan asupan intelektual, gue telah menyediakan satu channel yaitu bernama Mahen22. Di sana kalian akan mendapatkan asupan-asupan memes dan video reaction. Oke, daripada banyak basa-basi, langsung aja intro, skuy. Oke, kali ini gue akan membahas ilmu pengetahuan tentang motivasi. Motivasi, pasti kalian tidak asing dengan istilah ini. Ya, betul sekali. Motivasi itu adalah dorongan, semangat yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau diri sendiri. Oke, kali ini gue akan membahas menurut para ahli. Gue mengambil 3 pendapat dari tokoh. Yang pertama, yaitu pendapat dari Sadiman tahun 2006, yaitu motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan atau feeling yang didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Jadi bisa disimpulkan, motivasi menurut Sadiman ini adalah sesuatu hal yang muncul dari dalam diri seseorang yang didahului dengan adanya rasa ingin memiliki sesuatu tujuan dan ditandai oleh feeling atau perasaan. Pendapat yang kedua, pendapat Uno tahun 2007. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dari seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Jadi bisa disimpulkan, menurut pendapat Uno ini, motivasi itu adalah dorongan dari internal, yaitu dari dalam diri seseorang, atau eksternal, dari luar diri seseorang. Yang diindikasikan, maksudnya itu yang ditandai atau yang ditunjukkan. Adanya minat, terus dorongan, kebutuhan, harapan, cita-cita, penghargaan, dan penghormatan. Yang ketiga, menurut Robbins tahun 2003, motivasi itu ialah yang menjelaskan intensitas individu, arah, ketekunan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendapat Robin ini, motivasi itu adalah sebagai tolak ukur untuk mengukur intensitas individu atau kemampuan setiap individu dan arah serta ketekunan atau keseriusan setiap individu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Kemudian memasuki konsep motivasi. Motivasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata motif atau motion yang artinya gerakan atau sesuatu yang bergerak. Jadi, motivasi merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau bisa juga disebut tingkah laku dan perbuatan. Motivasi biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku. Motivasi dapat juga disebut dengan istilah kebutuhan atau need, desakan atau urge, keinginan atau wish, atau dorongan drive. Yang semua ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan agar mencapai suatu tujuan dan keinginan. Jadi semuanya tadi sama pengertiannya.
untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Konsep motivasi juga dapat dijelaskan berdasarkan ciri-ciri individu. Contohnya, seorang pekerja yang melakukan sesuatu karena keinginannya menjadi sukses. Keinginan dia menjadi sukses itu adalah motivasi buat si pekerja tadi. Dan contoh yang kedua, orang yang melakukan tindakan karena rasa takut gagal. Jadi, orang biasanya akan bertindak dan termotivasi karena rasa takut akan kegagalan. Selanjutnya, perkembangan motivasi. Perkembangan motivasi dibagi atas 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini ditemukan oleh Frederick W. Taylor dari manajemen ilmiah Scientific Management School. Dalam titik ini, yang jadi titik beratnya adalah pengawasan dan pengarahan. Pada pendekatan ini, manajer menentukan cara yang paling efisien, cara yang paling aman, cara yang paling tidak banyak memakan waktu, biaya, dan tenaga untuk memotivasi karyawan dengan sistem upah. Semakin banyak yang dihasilkan, maka semakin besar pula upah yang diterima. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini selalu dikaitkan dengan pendapat Elton Mayo. Mayo mengemukakan bahwa kebosanan dan pengulangan berbagai tugas merupakan faktor yang dapat menurunkan motivasi. Sedangkan kontak sosial atau interaksi sosial membantu dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Pencetus teori ini yaitu McGregor. Kalian tahu siapa McGregor? Bukan yang ini. Ya, tapi yang ini. Menurutnya, pendekatan sumber daya manusia dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi juga kebutuhan untuk berprestasi, memperoleh pekerjaan yang berarti. Yang keempat, pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer ini didominasi oleh 3 tipe motivasi. Yang pertama, tipe isi, tipe proses, dan tipe penguatan. Tipe isi menekankan pada kebutuhan-kebutuhan manusia yang mempengaruhi kegiatannya dalam berorganisasi. Tipe proses menekankan pada analisa yang mendasari kebutuhan-kebutuhan manusia. Tipe penguatan menekankan pada bagaimana karyawan mempelajari perilaku kerja yang diinginkan. Jadi, ketiga tipe ini saling berkaitan. Dari tipe isi, proses, maupun penguatan. Tipe isi menjelaskan berbagai kebutuhan yang diinginkan manusia. Tipe proses menganalisa kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan tipe penguatan menekankan pada bagaimana karyawan itu mempelajari perilaku yang dia inginkan. Selanjutnya, teori motivasi. Ada beberapa macam teori motivasi. Yang pertama, hierarki teori kebutuhan. Teori motivasi Maslow dinamakan A Theory of Human Motivation. Teori ini mengikuti teori jamak, yakni seorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Dasar teori ini adalah manusia sebagai makhluk yang selalu mempunyai keinginan. Keinginan ini terus-menerus dan hanya akan berhenti bila akhir hayat kita. Jadi selama manusia ini hidup, dia selalu mempunyai keinginan. Terus, suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi pelakunya. Maksudnya, sesuatu hal yang telah dicapai
tidak akan menjadi motivasinya, tetapi sesuatu hal yang ingin dia capai dan belum tercapai itu yang akan menjadi motivasi. Dan kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang. Berikutnya, yang kedua, teori kebutuhan berprestasi. Motivasi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan seseorang akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan yang melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit. Orang yang berprestasi Orang yang berprestasi tinggi memiliki 3 ciri umum, yaitu sebuah referensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Maksudnya, suka mengerjakan tugas-tugas yang sangat sulit. Menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain seperti keuntungan besar. Jadi, orang yang berprestasi tinggi ini lebih menyukai situasi yang dimana mereka timbul itu karena upaya-upaya mereka sendiri, bukan karena faktor-faktor dukungan dari orang lain. Dan menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Yang ketiga, teori Kelton-Alderfer. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah ini, yaitu huruf E, existence, atau kebutuhan akan eksistensi, huruf R, relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, dan huruf G, growth, dan huruf G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Yang keempat, teori Herbert atau teori 2 faktor. Menurut teori ini, yang dimaksud dengan faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong seseorang dari dalam diri seseorang itu, atau disebut intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, kebijakan-kebijakan organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Selanjutnya, jenis motivasi. Jenis motivasi ini ada 2 macam, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah dengan cara memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi baik dengan motivasi positif. Semangat seseorang individu yang termotivasi tersebut akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik. Motivasi negatif. Motivasi dengan memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut akan hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Jadi dapat disimpulkan, motivasi positif itu sangat baik, tapi motivasi negatif itu harus hati-hati, karena mungkin saja jangka pendeknya sangat berarti atau sangat berpengaruh,
tapi jangka panjangnya akan membuat seseorang itu merasa trauma. Istilah kerennya biasa disebut dengan reward and punishment, pemberian hadiah dan pemberian hukuman. Oke guys, sampai sini dulu video pada kesempatan kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe.